Apa jadinya jika sebuah kuburan tiba-tiba meledak dan menyemburkan api hanya beberapa jam setelah penguburan jenazah? Peristiwa menggemparkan ini terjadi di sebuah desa terpencil Desa Kawi Asri di Jawa Tengah dan menguak rahasia kelam yang terkubur bersama jenazah. Siapakah Karun sebenarnya? Dan mengapa kuburannya menjadi simbol kutukan yang mengerikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dibuat untuk tujuan pembelajaran serta menggugah kesadaran. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe pada channel Berkisah ini. Semoga yang like dan subscribe dimudahkan rezekinya dan segala urusannya. Tonton video ini sampai habis karena ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Mari kita mulai ceritanya. Karun, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai orang terkaya di Desa Kawi Asri, memiliki segalanya. Rumah mewahnya berdiri megah di atas bukit dengan dinding berlapis marmer putih yang berkilauan di bawah sinar matahari. Kebunnya yang luas dipenuhi pohon-pohon berbuah emas, atau begitulah desas-desusnya. Peti emas yang dimilikinya tidak pernah kosong, meskipun ia kerap memamerkan isi peti itu dalam pesta-pesta besar yang dihadiri oleh para pejabat dan orang-orang kaya dari luar desa. Namun, di balik kemegahan itu, Karun adalah seseorang yang haus akan kekuasaan dan pujian. Ia tidak segan-segan menindas para petani kecil di desa yang tidak mampu membayar pajak tanah dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ia manipulasi. Tidak hanya itu, Karun terkenal dengan tipu dayanya. Salah satu korban terbesarnya adalah Pak Wijaya, seorang petani tua yang kehilangan tanahnya karena sebuah kontrak yang penuh dengan istilah hukum rumit yang sengaja dibuat oleh Karun. Ini hanya pinjaman kecil, begitu katanya. Namun, beberapa bulan kemudian, tanah subur Pak Wijaya menjadi milik Karun. Peristiwa ini membuat seluruh desa ketakutan dan enggan berurusan dengannya. Karun benar-benar menjadi sosok yang ditakuti dan dijauhi, bahkan oleh keluarganya sendiri. Anak-anaknya memilih tinggal di kota, menjauh dari bayang-bayang kesombongan ayah mereka. Namun, bagi Karun, kesepian itu tidak berarti apa-apa. Baginya, kekayaan adalah segalanya. Ia bahkan membangun ruang khusus di rumahnya yang dipenuhi cermin besar, tempat ia berdiri setiap pagi dan mengagumi dirinya sendiri. Dengan senyum penuh kebanggaan, ia selalu berkata pada bayangannya, "Tidak ada yang sekuat aku." Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap kali ia berkata demikian, orang-orang di luar rumahnya hanya semakin merasa getir dan jijik terhadapnya. Masyarakat Desa Kawi Asri mulai menceritakan kisah tentang bagaimana Karun mungkin telah menjual jiwanya untuk mendapatkan kekayaan sebanyak itu. Sebuah rumor yang tak pernah ditepis oleh Karun, karena baginya, ketakutan mereka adalah kekuatannya. Meski hartanya melimpah, Karun hidup tanpa kebahagiaan sejati. Di setiap sudut rumah megahnya yang dipenuhi ukiran mahal dan perhiasan berkilauan, tidak pernah terdengar suara tawa hangat atau suasana penuh kasih sayang. Ia selalu merasa tidak puas, seolah-olah dunia ini masih belum cukup untuk memenuhi hasratnya yang tak pernah berujung. Setiap kali ia mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, Karun selalu menginginkan lebih, dan lebih lagi, hingga akhirnya ia bahkan tidak bisa lagi merasakan arti dari keberlimpahan itu. Kekayaannya, yang semestinya menjadi berkah bagi banyak orang, tidak pernah ia gunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sebaliknya, Karun justru menggunakan pengaruh dan hartanya sebagai senjata untuk menekan mereka yang lebih lemah. Ia memanfaatkan ketergantungan para petani kecil, menggandakan utang mereka dengan bunga yang tidak masuk akal, hingga akhirnya mereka menyerahkan tanah mereka dengan penuh keterpaksaan. Bahkan, Karun tidak segan-segan menghancurkan peluang hidup seseorang jika itu berarti menambah keuntungan pribadinya. Ia percaya bahwa dunia ini adalah panggung persaingan di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan, dan menurutnya,
ia adalah yang terkuat di antara semuanya. Namun, di balik keberhasilan itu, hatinya justru terasa kosong dan sunyi, dihantui oleh bayangan keserakahan yang tak pernah bisa ia lepaskan. Kehidupan Karun yang mewah tiba-tiba terhenti saat ia ditemukan meninggal mendadak di kamarnya yang luas. Kamar itu, yang biasa menjadi tempat ia menikmati kesendiriannya sambil memandangi cermin-cermin besar di dinding, kini menjadi saksi bisu kematiannya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau luka mencurigakan, tubuhnya terbaring kaku di atas karpet mewah berwarna emas. Kabar kematiannya menyebar seperti angin topan ke seluruh desa, membuat semua orang berbicara. Namun, alih-alih merasa kehilangan, sebagian besar warga desa merasa lega. Banyak yang menganggap kematiannya sebagai pembalasan atas segala kejahatan dan kesombongannya selama ini. Beberapa bahkan berbisik bahwa ini adalah hukuman Tuhan yang datang lebih cepat dari dugaan mereka. Tetapi perasaan lega itu segera berubah menjadi ketakutan saat hal-hal aneh mulai terjadi. Di malam setelah kematiannya, beberapa warga yang tinggal dekat rumah Karun mengaku mendengar suara tawa mengerikan yang menyerupai suaranya. Lampu di sekitar rumahnya berkedip-kedip, dan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Ketika hari pemakaman tiba, suasana desa menjadi tegang. Warga yang awalnya penasaran mulai ragu untuk menghadiri prosesi pemakamannya. Banyak yang merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kematian Karun. Semua ini hanyalah awal dari misteri yang lebih besar, yang akan mengguncang desa kecil itu hingga ke akar-akarnya. Pemakaman Karun diadakan dengan penuh kehormatan, sebuah ironi bagi seseorang yang hidupnya penuh kontroversi. Banyak warga desa berkumpul di sekitar liang lahat, sebagian besar bukan untuk memberikan penghormatan terakhir, melainkan untuk melihat apakah ada kejanggalan yang terjadi. Beberapa bahkan datang dengan rasa takut bercampur penasaran, mengingat desas-desus tentang kutukan yang menyelimuti Karun selama hidupnya. Saat jenazahnya diturunkan perlahan ke liang lahat yang telah disiapkan dengan mewah, bahkan batu nisannya terbuat dari granit mahal, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Awan gelap menggantung rendah, angin berhembus kencang seakan membawa bisikan-bisikan misterius. Orang-orang yang berada di dekat liang lahat merasakan hawa dingin yang menusuk, meski matahari siang masih bersinar di kejauhan. Salah satu warga, seorang nenek tua bernama Bu Sumi, berbisik kepada cucunya, "Di hawa ini tidak biasa. Ada sesuatu yang tidak beres." Beberapa burung gagak yang terbang rendah menambah kesan menyeramkan. Bahkan seorang imam yang memimpin doa sempat terhenti sejenak, merasa ada getaran aneh di tanah tempat ia berdiri. Para pelayat, yang awalnya hanya berdiri diam, mulai merasa gelisah. Ada yang menggigil tanpa alasan, sementara yang lain merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Ketika jenazah Karun akhirnya mencapai dasar liang lahat, terdengar bunyi samar seperti dengungan yang entah berasal dari mana. Semua orang saling pandang dengan ekspresi bingung dan cemas, seolah-olah mereka tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tak lama setelah jenazah Karun dimakamkan, suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi kekacauan luar biasa. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam dan bergetar dari dalam kuburnya. Getarannya begitu kuat sehingga tanah di sekitar liang lahat retak dan bergemuruh seperti dilanda gempa kecil. Para pelayat yang masih berada di lokasi langsung terdiam, terpana dengan apa yang mereka lihat. Beberapa di antaranya bahkan jatuh tersungkur akibat guncangan. Lalu, dalam sekejap, sebuah ledakan besar terjadi, mengirimkan semburan api merah menyala yang menjulang tinggi ke udara. Api itu begitu panas hingga dedaunan pohon di sekitarnya mulai layu dan terbakar. Bau belerang yang menyengat menyebar di udara, membuat orang-orang tersedak dan menutup hidung mereka.
Warga desa yang menyaksikan peristiwa itu berteriak histeris, berlarian ke segala arah untuk menyelamatkan diri. "Ini kutukan! Ini pasti kutukan!" teriak salah satu tetua desa sambil berlari dengan tongkatnya. Sebagian besar pelayat meninggalkan tempat pemakaman dengan wajah pucat pasi, tetapi beberapa yang lebih berani tetap bertahan di tempat, meskipun tubuh mereka gemetar hebat. Mereka melihat bagaimana api dari dalam kuburan terus menyembur dengan intensitas yang menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam liang lahat. Saat ledakan mereda, tanah di atas kuburan itu menjadi hangus dan retak, membentuk lubang yang tampak seperti pintu ke dalam kegelapan tak berdasar. Suara desi samar terdengar, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. "Ini bukan hal biasa," bisik seorang pria muda dengan suara serak. Matanya tidak bisa lepas dari lubang yang kini menganga di tempat kuburan Karun. Apa yang sebenarnya telah dilakukan Karun semasa hidupnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, menambah ketegangan di antara mereka yang masih berkumpul. Peristiwa itu meninggalkan bekas yang mendalam bagi semua yang menyaksikannya, memulai babak baru misteri di desa kecil tersebut. Berita tentang kuburan Karun yang meledak menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa, bahkan mencapai desa-desa tetangga. Banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda kutukan, sebuah pembalasan atas keserakahan dan kesombongan Karun selama hidupnya. Beberapa orang tua desa mengaku pernah mendengar cerita bahwa Karun memiliki hubungan dengan kekuatan-kekuatan gelap, sementara yang lain berspekulasi bahwa ia telah melakukan ritual terlarang untuk mendapatkan kekayaannya yang luar biasa. Rumor ini diperkuat oleh penemuan sejumlah benda aneh di rumahnya, termasuk patung-patung kecil berukir simbol misterius dan sebuah kotak yang konon tidak bisa dibuka oleh siapapun. Sementara itu, desa Kawi Asri menjadi pusat perhatian. Para pedagang dari luar desa berdatangan untuk melihat tempat kejadian yang dianggap terkutuk itu, dan para wartawan dari kota besar mulai meliput kejadian ini, menyebutnya sebagai fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Desa yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan desas-desus dan ketegangan. Orang-orang berbisik-bisik, berbicara tentang kemungkinan adanya rahasia besar yang belum terungkap dari kehidupan Karun. Beberapa penduduk mulai takut tinggal dekat dengan area pemakaman, bahkan ada yang memilih mengungsi sementara waktu, khawatir kutukan itu akan menyebar. Kejadian ini tidak hanya mengubah wajah desa, tetapi juga mengguncang keyakinan masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan dan kematian Karun. Kepala desa, Pak Dharma, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan para tetua desa, tokoh agama, serta beberapa pemuda pemberani untuk berdiskusi dan mencari tahu kebenaran di balik peristiwa aneh ini. Dalam pertemuan yang berlangsung di balai desa, banyak pendapat dan teori bermunculan. Sebagian besar mengarah pada spekulasi bahwa Karun mungkin telah terlibat dalam praktik-praktik gaib atau membuat perjanjian dengan makhluk tak kasat mata. Pak Dharma kemudian memutuskan untuk memeriksa rumah Karun. Bersama rombongan kecil yang dipimpin olehnya, mereka menemukan ruangan tersembunyi di balik lemari besar di kamar utama Karun. Ruangan itu gelap dan penuh dengan benda-benda aneh. Lilin hitam yang telah terbakar setengah, patung-patung kecil berwajah menyeramkan, dan buku catatan yang penuh dengan tulisan tangan. Saat mereka membuka buku itu, rahasia mengerikan terungkap. Karun mencatat segala dosa dan kejahatannya dengan detail, termasuk bagaimana ia memperoleh kekayaan melalui cara-cara kotor, seperti memanipulasi kontrak dan menipu orang-orang yang percaya padanya. Namun, yang paling mengejutkan adalah pengakuan bahwa Karun pernah melakukan sebuah ritual di bawah sinar bulan purnama, memohon bantuan kekuatan gaib untuk melipat gandakan kekayaannya. Dalam buku itu tertulis bahwa ia memberikan sesuatu yang berharga sebagai tumbal.
Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dikorbankannya, beberapa halaman buku itu tampak basah dengan noda merah kecoklatan yang menyerupai darah. Penemuan ini membuat Pak Dharma dan rombongannya bergidik. Semakin mereka menyelidiki, semakin jelas bahwa kehidupan Karun tidak hanya penuh dosa, tetapi juga berselimutkan misteri yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Pak Dharma menemukan buku harian Karun yang tersembunyi di balik lemari kamarnya. Buku itu berlapis debu tebal, seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Saat halaman pertama dibuka, bau lembab menyengat memenuhi ruangan. Dalam buku itu, Karun mencatat secara detail semua dosa dan kejahatan yang pernah ia lakukan, dari menipu petani hingga memanfaatkan hukum untuk merampas tanah orang lain. Setiap catatan dipenuhi kesombongan, seolah-olah Karun bangga dengan perbuatannya. Namun, yang paling mengejutkan adalah bab terakhir dalam buku itu, di mana Karun dengan rinci menuliskan pengakuannya telah melakukan perjanjian dengan kekuatan gelap. Ia menceritakan sebuah malam gelap di puncak bukit terpencil, ditemani hanya oleh suara angin dan bisikan-bisikan misterius. Di bawah cahaya bulan purnama, ia melakukan ritual yang ia pelajari dari sebuah manuskrip kuno yang ia dapatkan dari seorang pedagang asing. Dalam ritual itu, ia mempersembahkan sesuatu yang tak ternilai, yang meski tidak dijelaskan secara rinci apa yang dikorbankan. Namun, Pak Dharma mencatat adanya noda merah kecoklatan di halaman tersebut, yang semakin memperkuat kecurigaan bahwa Karun telah memberikan sesuatu yang sangat mengerikan. Bab itu juga mencantumkan sebuah mantra aneh yang ditulis dalam bahasa yang tidak dipahami oleh siapapun di rombongan Pak Dharma. Semakin mereka membaca, semakin jelas bahwa hidup Karun dipenuhi oleh bayangan gelap yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Penemuan ini membuat bulu kuduk mereka berdiri, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Peristiwa ini menjadi pengingat yang mendalam bagi warga desa, bahwa kekayaan duniawi tidak pernah cukup untuk membeli kebahagiaan atau kedamaian hati. Kekayaan Karun, yang selama ini dianggap sebagai lambang kesuksesan, justru berubah menjadi kutukan yang terus menghantui bahkan setelah ia meninggal dunia. Apa yang terjadi pada Karun adalah cermin bagaimana keserakahan, kesombongan, dan ketidakpedulian terhadap sesama dapat membawa kehancuran yang tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga meninggalkan dampak buruk pada lingkungan dan orang-orang di sekitar. Desa Kawi Asri kini hidup dengan bayang-bayang peristiwa tersebut, menjadi pengingat bahwa hidup yang bermakna tidak diukur dari apa yang dimiliki, melainkan dari bagaimana seseorang memberi arti bagi kehidupan orang lain. Tragedi ini juga menekankan bahwa semua yang kita tabur selama hidup, baik itu kebaikan atau kejahatan, pasti akan kita tuai, entah di dunia atau di akhirat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah tentang memberi, bukan hanya mengambil. Jangan biarkan kekayaan dan ambisi menguasai hati kita hingga melupakan arti sejati dari hidup. Jika kalian merasa kisah ini memberikan inspirasi, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan mari kita ambil pelajaran berharga dari tragedi Karun.